berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Boleh disiapkan oleh adik-adik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan, izinin Ibu untuk mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Udin Bu, sakit. Oh iya. Oh, pantesan kursinya Kosong. si sesuatu ya. Ya Ibu. Oke. Baik, terima kasih ya untuk yang sudah hadir hari ini. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai Indonesia kaya budaya. Nah, adik-adik yang pintar, sebelum kita memulai kegiatan, kita akan mencapai pembelajaran, yaitu yang pertama mampu menguraikan berbagai macam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, mampu menafsirkan nilai-nilai persatuan, dan yang terakhir ada mampu memecahkan bertoleransi dengan berbagai perbedaan. Ya. Nah, adik-adik yang pintar, menurut kalian, apakah semua orang di sekitar kita memiliki perbedaan? Menyaru. Contohnya keberagaman apa saja yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian? Budaya, ras, agama, Oke. kulit. Jadi, Ibu dapat simpulkan ya, di lingkungan sekitar kalian banyaknya adanya keberagaman budaya. Nah, apa sih yang ada di pikiran kalian mendengar kata keberagaman? Berbeda. Banyak. Unik, oke, banyak, unik, baru. Nah, keberagaman budaya apa saja yang kalian ketahui, terutama yang ada di Indonesia ini? Coba sebutkan. Suku. Suku, Bahasa. budaya, bahasa, Agama. agama, ras. Oke. Nah, adik-adik yang pintar, sebelum memulai materi pembelajaran, kita bernyanyi dulu yuk, biar makin semangat belajarnya. Nah, judul lagunya Suku-Suku di Indonesia. Boleh buat adik-adik semuanya kita berdiri ya. Mari kita hafalkan suku di Indonesia, dari Sabang sampai Bhinneka Tunggal Ika, Sumatera dari Sumut, Betawi dari Jakarta, suku Melayu dari semua selatan. Sekarang kita Jawa, Indonesia, Jawa Timur itu Madura, Jawa Barat itu Sunda, Rote dari NTT, suku Dayak dari Kalbar, Minahasa, Sulawesi Utara. Suku Jawa dari Jogja, Baduy dari Banten, suku Gayo dari Aceh, Minangkabau dari Sumba, Toraja dari Sulsel, Ambon dari Maluku, suku Serawai dari Bengkulu, Asmat dari Korowai, Itu dari Papua. Kita sudah mengenal suku-suku di Indonesia. Marilah kita jaga ragam budaya kita, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Yeay. Boleh duduk kembali ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, kita masuk ke dalam refleksi. Coba sebutkan ada suku apa saja yang ada di dalam video yang telah dinyanyikan.
Suku Jawa, suku Sunda. Terus ada apa lagi? Jawa, Batak. Oh. Kita berasal dari Jawa Barat. Coba sebutkan salah satu pakaian adat yang ada di Jawa Barat. Angsi. Angsi. Kebaya. Nah, bagaimana cara kita menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Bertoleransi. Ya betul, Tidak bertoleransi, pilih-pilih. tidak pilih-pilih. Tidak menghina ras, suku, budaya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke konsep pembelajaran 1, deskripsi budayaku. Oke adik-adik, ada yang tahu nggak sekarang kita bakal belajaran apa nih? Belajar apa nih? Konsep 1 mengenai deskripsi budaya ya. Nah, pertama ibu mau tanya dulu, kalian tahu nggak sih apa itu teks deskripsi? Enggak deskripsi. Enggak, ibu nggak tahu. Tahu. Oke, jadi teks deskripsi itu teks yang merupakan yang berisikan mengenai pemaparan ataupun penjelasan sebuah objek. Nah, untuk objeknya itu dapat berupa orang, benda, tempat, maupun suatu kejadian yang dituliskan berdasarkan fakta ataupun keadaan yang sebenarnya. Jadi apa coba teks deskripsi itu? Menjelaskan Objek, orang, benda, Betul. tempat maupun kejadian yang dituliskan. Nah, teks deskripsi juga memiliki struktur. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi umum, yang ketiga ada simpulan. Nah, identifikasi sendiri yaitu bagian awal yang berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua ada deskripsi umum, merupakan bagian yang berisi penjelasan rinci mengenai objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan ini bagian akhir dari teks yang berisi rangkuman dari objek atau peristiwa yang dideskripsikan atau pandangan penulis terhadap objek tersebut. Coba sebutkan lagi apa aja sih struktur teks deskripsi itu? Ada apa aja? Identifikasi, deskripsi umum, simpulan. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ibu mau minta kalian untuk membuat teks deskripsi ya. Tapi sebelumnya ibu mau membagi kelompok dulu nih. Coba kalian berhitung dari angka 1 sampai 2 secara berurutan. Dimulai dari adik 1, 2. Balik lagi ke 1. 2. Oke, yang tadi dapat angka 1 siapa aja? Bobo. Boleh ya. Di sini duduknya. Yang kedua di sebelah sini. Yang kelompok 2. Di sini, Mei. Nah, sekarang ibu mau minta kalian untuk membuat teks deskripsi ya, dengan tema yang sudah ibu tentukan mengenai ragam budaya. Kalian tahu nggak sih ragam budaya di Indonesia itu ada apa saja? Apa aja? Suku. Terus rumah adat, pakaian ya. Terus apa lagi? Bahasa. Nah, sekarang ibu mau kalian membuat teks deskripsi dengan gambar yang sudah ibu bawa. Kalian boleh mengamati dan membuat teks deskripsinya ya. Ini kelompok 1. Makasih, Bu. Ini kamu bikin teks deskripsi dari ini ya. Dikasih waktu selama 5 menit ya. Dikasih waktu selama 5 menit. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan pada ibu ya. Ya, Ibu. Satu, Ibu. Satu kelompok 1 Ibu. Iya. Harus ada setiap strukturnya ya, identifikasi, deskripsi umum dan simpulannya. 5 menit. Papua, dari Papua.
16.25 ya. Masih lama ya waktunya. 4 menit lagi.
Oke, sekarang Ibu mau minta satu kelompok untuk membacakan hasil pengerjaannya. Boleh kelompok satu bacakan? Cepat. Maju Bu. Boleh, nih. Di tempat Maju, Bu. maju. Maju. Iya, di depan. Bacakan. Kelompok dua boleh menilai ya. Rumah gadang adalah rumah adat khas masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Rumah ini berbentuk seperti tanduk di bagian atapnya, terbuat dari ijuk. Rumah gadang ini rumah yang berbentuk panggung, di mana di bawahnya itu terdapat ruang kosong. Dan rumah gadang ini lantainya terbuat dari kayu atau kertas. Rumah gadang termasuk salah satu bentuk kekayaan akan budaya di negara Indonesia. Setiap wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki beragam rumah adat yang memiliki pesona masing-masing. Baik Bu. Oke, boleh duduk ya. Menurut kelompok dua, gimana nih teks deskripsi yang dibuat oleh kelompok satu? Bagus atau tidak? Sangat bagus Ibu. Bagus, oke. Terima kasih kepada kelompok satu yang telah membacakannya ke jawabannya. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran di konsep 1 akan dilanjut dengan konsep selanjutnya. Nah, kita masuk ke konsep 2 tentang keragaman budaya. Kita akan belajar tentang keragaman budaya. Keragaman budaya atau keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik, dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Nah, Ibu mau tanya nih, pakaian yang sedang Ibu kenakan berasal dari mana? Ya, betul, dari Jawa Barat. Agar kalian lebih paham, mari kita simak video yang akan Ibu tayangkan. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sumber belajar. Bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ya, kenapa? Lagu daerah. Langsung ya. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah. Boleh ya. Nah, boleh ya. Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Jangan dari Bali, Gijir-gijir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nanubaceh Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es lendang mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Nah, itu dia video pembelajaran dari Ibu. Selanjutnya kita akan memasuki tugas, yaitu Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pikirkan apa yang terjadi dalam masalah video tersebut dan apa solusinya. Bakal akan memunculkan masalah, dan ketika akan memunculkan masalah, apa solusi yang akan diambil? Ada yang tahu? Oke, jadi dari keragaman budaya ini pasti akan memunculkan sebuah permasalahan, di mana permasalahan ini seperti dari agamanya yang berbeda akan memunculkan permasalahan di mana konflik tersebut akan memunculkan pertentangan dari perbedaan ataupun saling ejek mengejek. Nah, selanjutnya Ibu ingin membagi kelompok diskusi, di mana kelompok diskusi ini terbagi menjadi dua kelompok.
Ibu ingin adik-adik dengan adik Gani dan adik Esa dengan tetehnya ya dibagi menjadi 2 kelompok, di mana ibu akan menyuruh membuat mencari permasalahan dan akan mencari solusinya. Carikan satu masalah dan satu solusinya. Boleh, silakan kerjakan ya. Itu Ibu. Iya. Untuk kertasnya ada. Ada Ibu. Ibu kasih waktu 3 menit aja ya. Soalnya kita akan mencari satu masalah dan satu solusinya saja. Boleh dimulai dari sekarang. Recording in progress. Kita akan sambut penampilan dari Siva. Gimana? Bisa? Bisa Ibu. Sudah menemukan masalahnya? Sudah Ibu.
sudah? Sudah Ibu. Ibu. Nah, boleh ya. Ibu ingin salah satu kelompoknya untuk mempresentasikan. Ibu mau memilih adik Esa untuk membacakan ke depan. Ya. Jadi Di depan ya, di sini. Jadi yang pertama itu ada konflik perbedaan agama pada teman sekelas. Jadi di dalam kelas ada anak yang beragama Kristen yang tidak ditemani karena berbeda. Terus solusinya itu jangan diejek tapi ditemani meskipun agamanya berbeda. Ya, boleh tepuk tangan. Nah, jadi di dalam keberagaman budaya pasti tidak akan luput dari permasalahan. Di dalam permasalahan pasti ada solusinya. Nah, untuk hari ini berhubung pertemuan kita udah cukup, kita apresiasi untuk hari ini, tepuk tangan semuanya. Nah, kita langsung masuk ke konsep 3, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep 3, yaitu tentang Persatuan Indonesia. Persatuan itu merupakan suatu konsep untuk menyatukan beberapa bagian agar membentuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dari persatuan tersebut kita bisa memiliki makna yang banyak. Kan persatuan itu artinya beberapa bagian. Indonesia itu terdiri dari apa saja? Dari ragam bahasa, suku, ras, agama, dan budaya. Oke, jadi dari persatuan tersebut kita harus memiliki satu kesatuan yang utuh. Dari persatuan tersebut memiliki arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah Ibu. Nah, Kenapa ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi satu tujuan. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Betul sekali. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Meskipun kita berbeda ras, budaya, agama, bahasa, suku, dan sebagainya, tetapi kita harus memiliki tetap satu tujuan. Oke, sekarang Ibu mau kalian mengamati video ini tentang menghargai perbedaan. Oke, kita simak videonya bareng-bareng ya. Nah Ibu. Oke, disimak ya videonya. Baik Ibu. Galang, aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang. Ada Mang. Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru. Karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. Gak seru kamu main begini. Emang kamu mau digituin?
saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. Don't you know the Zanzibar? Oh mama my, you got me high so fast. Did you just in the night so? Walaupun kita semua BTS ARMY, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku sekokondao ya rabe soledoreri wufleco barireba bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah. Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang berteman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Nah, dari video yang tadi kalian sudah simak, Ibu mau kalian berdiskusi bagaimana jika kalian menghadapi suatu keberagaman di lingkungan sekitar kalian dan bagaimana cara kalian untuk mengatasi dari keberagaman tersebut. Boleh kalian berdiskusi setiap kelompoknya untuk mengatasi jika kalian mengalami perbedaan tersebut. Boleh untuk kelompok 1 dan kelompok 2 silakan untuk berdiskusi. Nanti Ibu mau salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Oke? Tahan ya.
Gimana, sudah? Sudah menemukan gimana cara kalian mengatasi keberagaman jika kalian mengalami suatu keberagaman tersebut? Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, oke. Sekarang Ibu mau buat kelompok 1 deh untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Boleh untuk kelompok 1. Oke, boleh untuk kelompok 1 gimana hasil diskusinya bersama temannya? Hasil diskusi kita perbedaan agama dan perbedaan suku. Oke, cara mengatasinya seperti apa? Tidak saling mengejek dan menghormati antara agama dan suku. Oke, boleh tepuk baik tepuk tangannya. Boleh tepuk tangan. Kasih Ibu. Jadi bisa kita simpulkan jika terjadi suatu perbedaan maka kita harus saling menghormati, menghargai, dan tidak boleh mengejek satu sama Baik. Oke, sekarang ini Ibu akan ada soal latihan. Kita selesaikan secara bersama-sama, oke? Kita mulai ya soal latihannya. Ibu mau menjawab satu kelompok, yang kelompoknya menjawab ya, secara bergantian. Yang pertama buat kelompok 1 dulu nih. Coba kelompok 1. Mengapa kita harus menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari? Yang mana jawabannya? Yang B, yang mana agar hidup rukun dan damai? Coba. Oke, betul. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya buat kelompok 2. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak menjaga sebuah persatuan? Yang mana? A, B, C atau yang D? A. Yang A, coba. Oke, betul. Sekarang kelompok 1 lagi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti apa? Ayo. Coba kelompok 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti Cek Ibu. yang C, bersatu selamanya tanpa perbedaan. Oke. Yang betul itu yang D, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, tidak apa-apa ya. Selanjutnya kelompok 2 lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga persatuan dengan teman di sekolah? Jawabannya yang mana? A, B, C atau yang D? Yang mana? Yang D. Oke. Coba. Salah. Yang mana? Oh, yang C ternyata membantu teman yang kesulitan. Oke, coba. Sekarang Ibu mau semuanya bareng-bareng. Apa dasar negara Indonesia yang mengajarkan persatuan? Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang untuk kelompok ini? Pancasila. Pancasila. Jadi yang mana nih? Undang-undang atau Pancasila? Pancasila. Pancasila. Kelompok 2 gimana? Ya. Ayo, kelompok 2. Kita coba Pancasila ya. Oke, betul. Oke, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal kembali. Cuma latihan soal ini kita akan berbentuk kertas ini ya. Ibu akan mengasih waktu selama 10 menit untuk kalian mengerjakan soal ini ya. Oke. Ini ya. Kerjakan ya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Boleh dikerjakan. Ditulis namanya ya. Nama dan kelas. Oh, nggak bawa pulpen sebentar. Ibu, aku gak bawa pulpen. Nggak bawa. Sebentar. Nih, siapa tadi yang bawa? Nggak bawa? Ya, ini ada buatnya. Boleh dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang.
Jika sudah, boleh dikumpulkan ya. Boleh angkat tangannya. Nanti ibu akan mengambil lembar soal. Tenang aja kok, pasti lama waktunya. Diteliti dulu jawabannya. Takutnya ada yang keliru dari jawabannya. Boleh dikoreksi terlebih dahulu. Oke, siapa yang sudah? Boleh dikumpulkan? Sudah? Sudah, dua dulu. Sudah? Oke, sudah. Oke, sudah. Mana tadi udah? Sudah. Oke, tadi sudah. Terima kasih. Sekarang Ibu mau nanya nih sama kalian satu-satu. Bagaimana kalian, perlakuan kalian atau sikap kalian jika menemukan suatu perbedaan yang ada? Boleh dari pertama, saling menghargai. Oke, untuk Esa? Saling menghormati. Saling menghormati. Aja? Ya. Oke. Untuk Gani, gimana sikap Gani atau perlakuan Gani jika kalian menemukan suatu perbedaan yang ada? Tidak mengejekku. Tidak Dia mengejek. suka ngejekku, bohong. Oh iya, nggak boleh ya. Berarti kalau sudah belajar ini kalian tidak boleh saling. Ya itu. Oke. Tahu. Oke, sekarang untuk Adit, bagaimana sikap Adit atau perlakuan Adit jika Adit menemukan suatu perbedaan yang ada? Menerimanya itu. Menerimanya, jadi tidak boleh protes gitu ya? Ya. Oke, boleh. Oke, sekarang mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu kembalikan ke materi yang akan disampaikan selanjutnya. Oke anak-anak, adik-adik yang pintar, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian sudah cukup paham mengenai Indonesia Bukai Budaya? Cukup. Oke, sekarang di sini sebelum menutup pembelajaran, Ibu punya beberapa emoticon. Coba kalian berikan kepada Ibu emoticon mana yang mewakilkan perasaan kalian, ya? Tunjukkan pada Ibu emoticon mana yang mewakilkan perasaan kalian. Wow.
Coba tunjukkan. Kenapa Ngadi seperti itu ekspresinya? Pusing itu. Pusing. Saya juga pusing. Cuma tadi ini aja ya. Mungkin yang senang dengan pembelajaran kali ini. Sekarang Ibu mau salah satu orang untuk membacakan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. So, siapa yang mau? Aku Ibu. Boleh, ke depan. Nanti dikasih reward yang ke depan. Ya Ibu. Langsung. Ya. Indonesia, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang tercermin dari dalam beragam tradisi, bahasa, seni, dan kepercayaan di berbagai daerah. Keragaman ini bukan hanya memperkaya identitas nasional, tetapi juga memperkuat hubungan antar masyarakat. Melestarikan dan menghargai budaya lokal sangat penting untuk menjaga warisan ini agar dapat diwariskan kembali ke anak cucu kita kelak. Udah. Oh, sudah oke. Duduk saja Bapak. Terima kasih ya. Ibu akan coba menyimpulkannya pembelajaran pada kali ini. Jadi Indonesia itu memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang tercermin dalam beragam tradisi, bahasa, seni, dan kepercayaan di berbagai daerah. Keragaman ini bukan hanya memperkaya identitas nasional, tetapi juga memperkuat hubungan antar masyarakat. Melestarikan dan menghargai budaya lokal sangat penting untuk menjaga warisan ini agar dapat diwariskan kepada generasi yang mendatang. Sebelum pulang, coba Esa untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.